Everything is alright, everything will be just fine. We'll make it last 'cause we know these days are ours. And everything is okay, it's a beautiful day outside. Raise up your glass 'cause we know these days are ours. We got that feeling. Apa kabar semuanya, saudara-saudara jemaat GPD Kopopman semua, sehat-sehat semua ya, amin, puji Tuhan, haleluya. Nah, pada hari ini kembali lagi dengan saya, Christian Daupilus Korompis, kembali melayani Anda di video pujian dan persembahan firman Tuhan, oke? Nah, sebelumnya saya mau meminta maaf dulu atas keterlambatan video yang Jumat. Ada kesalahan teknis di video hari ini, tapi nggak apa-apa ya, saya yakin saudara-saudara semua bakal mengerti karena orang-orang Kopopman itu baik-baik kok ya. Oke, nah pada hari ini kita akan menikmati beberapa pujian persembahan dulu sebelum firman Tuhan ya. Ada 2 pujian persembahan. Pertama kembali lagi dari keluarga Bapak Robert. Terima kasih Bapak Robert dan Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Ada pujian persembahan dan juga ada kesaksian ya. Nah, nanti juga ada pujian persembahan yang akan disampaikan dari Pelnap ya. Dari Ocean, waduh, Dede Ocean lucu banget. Sama sebenarnya ada satu lagi dari Jaden dan Jevin. Tapi nggak hari ini ya, karena nanti terlalu banyak kebagi-bagi lagi. Kita khususin besok lah ya, atau mungkin beberapa hari, nggak tahu lah. Pokoknya khusus Jaden dan Jevin biar orang-orang pada terkesima semua. Nah, sekarang kita mau menikmati dan menyimak dulu kesaksian dan pujian persembahan dari Bapak Robert dan istri. Terima kasih sebelumnya dan selamat menikmati kesaksian dan pujian persembahan dari Bapak Robert ini. Pada kesempatan yang indah kali ini, saya ingin men-sharingkan, membagi kesaksian di mana bagaimana besarnya kasih Tuhan kepada kami suami istri di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa sudah pekan atau masuk pekan yang kelima, kita semua nggak bisa berkumpul beribadah di gedung gereja masing-masing, di rumah masing-masing. Dalam pekan-pekan ini saya merasa bahwa oleh karena keadaan ini saya dibuat sangat tidak berdaya sama sekali, saudara. Sedangkan kebutuhan, sedangkan kehidupan harus tetap berjalan. Tapi puji Tuhan, saudara, bahwa inilah bukti daripada pemeliharaan kebaikan daripada Tuhan pada kami menjadi nyata, seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus 2 ayat 9, bahwa apa yang tidak dilihat oleh mata, apa yang tidak didengar oleh telinga, apa yang tidak timbul dari dalam hati manusia, itulah yang disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Puji Tuhan, saya boleh merasakan hari-hari berlalu, tetapi Tuhan tidak membiarkan kami, katakanlah, kelaparan, kekurangan. Ada saja cara Tuhan yang di luar dugaan, di luar kepikiran kami. Dia menyediakan keperluan kami sehari-hari. Puji Tuhan, inilah keajaiban dan bukti daripada kemurahan Tuhan dalam masa-masa yang sulit ini. Itulah sebabnya saya ingin menuntut
kesaksian saya ini dengan satu pujian yang terdapat dari Habakuk 3 ayat 17 dan 18. Pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah. Pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang menghasilkan. Kambing domba terhalau dari gulungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah dan menyelamatkanku. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang menghasilkan. Kambing domba terhalau dari gulungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Terima kasih dan tetap setia di dalam Tuhan. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Robert dan istri yang telah sangat baik sekali dan sangat memberkati juga pujian persembahan dan kesaksiannya. Saya sangat setuju sekali Om bahwa Tuhan Yesus setiap hari sangat memberkati, menyertai kita terus walaupun dalam situasi dan kondisi seperti ini. Tapi Tuhan Yesus terus menyertai kita, orang-orang percaya dan orang-orang yang mengasihi Dia, karena Dia juga terlebih dahulu mengasihi kita. Dan terima kasih Om, sehat-sehat terus bersama istri dan keluarga semua. Biar Tuhan Yesus terus memberkati dan terus melindungi di situasi seperti ini Om ya. Semangat terus. Baik, saudara-saudara semua, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan pujian persembahan dari Ocean ya, Velnapo. Ocean ini lucu banget ya, namanya juga laut, sangat-sangat menggempar-gempar ya. Ada ombak-ombaknya gitu ya, lucu gitu ya. Kayak mamanya. Enggak. Oke. Kita simak dulu pujian persembahan dari Ocean ya. Selamat menikmati saudara-saudara semua. Hello guys, I miss you. Semuanya jangan
Waduh, Ocean, I miss you too. Ocean lagi kangen kita semua ya saudara-saudara ya. Oke guys, ya kata Ocean guys, pujian yang sangat luar biasa dari Ocean, masih kecil tapi udah pintar nyanyi dan memuji Tuhan ya, luar biasa ya. Seperti lirik di nyanyian yang dinyanyiin Ocean tadi, Tuhan gak pernah janji kalau semuanya akan lancar semua, tapi biarlah Tuhan menyatakan kasihnya lewat semua masalah-masalah yang ada, khususnya dalam situasi seperti ini. Oke. Nah saudara-saudara, tiba saatnya kita akan menikmati berkat firman Tuhan ya pada pada video ini ya. Momen yang sangat ditunggu-tunggu pada video ini adalah berkat firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Om Joni Rumangkang, Bapak Joni Rumangkang. Tapi sebelumnya kita mau menikmati lagu dulu yang berjudul Immanuel, biar kita siapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan dan kita mau serius memuji nama Tuhan lewat lagu ini. Baik saudara-saudara, selamat menikmati lagu ini dan selamat menikmati firman Tuhan.
Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kalau pada sore hari ini saya dipercayakan untuk membawakan kebenaran firman Tuhan, khususnya di tanggal 20 di bulan April ini. Terima kasih kalau saya diberikan waktu dan kesempatan untuk melayani Tuhan. Saya diberi tema tentang kesetiaan. Setia. Puji nama Tuhan. Sebelum saya mulai, mari kita tundukkan kepala terlebih dahulu dan kita berdoa. Bapa di surga, mengucap syukur padamu Tuhan untuk sore hari ini Tuhan. Kau masih memberi waktu kesempatan untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus Kristus. Bagilah hamba-Mu Tuhan Yesus, mampukan hamba-Mu, layakkan hamba-Mu Tuhan Yesus. Kami tidak ada artinya, kami tidak mampu Tuhan tanpa Engkau Tuhan. Namun kami yakin dan percaya Roh-Mu yang penuh dengan kuasa memampukan kami Tuhan untuk belajar melayani Engkau, mendengarkan kebenaran firman-Mu, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Pimpinlah kami Tuhan. Inilah doa kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Terima kasih. Kalau sore hari ini kita dapat berkumpul kembali, bukan karena kemampuan dan kekuatan kita. Kita tentu sudah mempunyai suatu kerinduan untuk kembali bersama-sama beribadah. Ya. Tapi ibadah yang dapat kita lakukan adalah ibadah online. Kesetiaan, setia dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani, ya kita tahu setia adalah pisteo atau pistis, ya dalam perjanjian baru kata setia pisteo atau pistis. Mari sama-sama kita buka Wahyu 2 ayatnya yang ke-10, khususnya bagian B. Wahyu 2 ayatnya yang ke-10 di bagian B. Demikianlah firman Tuhan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan diberikan pada orang yang percaya, orang yang setia. Mahkota kehidupan tidak diberikan kepada orang yang undur, yang jauh, yang lari daripada Tuhan Yesus Kristus. Namun mahkota kehidupan diberikan kepada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita kalau kita sebagai orang percaya ada suatu jaminan keselamatan, suatu mahkota kehidupan saat kita mau setia mengiring akan Tuhan Yesus. Seringkali kehidupan kita tidak setia, seringkali kehidupan kita saat doa-doa kita tidak dijawab. Kita ingin lari daripada Tuhan Yesus Kristus, kita ingin mencari seorang penolong yang lain, kita ingin mencari segala sesuatu yang sifatnya instan, ya. Tetapi kalau kita tetap setia dalam pengiringan akan Tuhan Yesus Kristus, ada masa depan yang indah, ada harapan. Masalah demi masalah seringkali kita hadapi. Rasanya kita merasa bahwa doa-doa kita tidak dijawab, ya. Kita merasa Tuhan itu seakan-akan jauh. Tapi Tuhan mempunyai suatu rencana yang indah terhadap saudara dan saya. Kita mengalami suatu pencobaan, ya, kita tetap setia datang pada Tuhan, berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus. Jangan kita undur, saudara. Kepercayaan yang kita telah kenal, yang kita telah peroleh di dalam Tuhan Yesus Kristus itu adalah kepercayaan yang sudah benar dan sudah tepat, saudara. Oleh sebab itu, marilah kita tetap setia dalam melayani Tuhan, dalam beribadah, dalam pengiringan akan Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan mengatakan, berdirilah teguh, janganlah goyah di atas selalu dalam pengiringan akan Tuhan, karena dalam pengiringan akan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Janji kebenaran firman Tuhan sungguh indah, sungguh luar biasa.
tetap setia, berdiri teguh apapun yang terjadi. Situasi-situasi sekarang seakan-akan membuat kita jauh dari Tuhan, membuat kita undur dari Tuhan. Namun kita tetap berpegang teguh. Sekali Yesus, tetap Yesus Kristus. Kepercayaan saudara dan saya sudah tepat. Yesus adalah sumber keselamatan, sumber kehidupan itu, kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ya, jangan kita menyimpang lagi ke kanan dan ke kiri. Jangan kita lari lagi, kita undur semakin jauh dari Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun percobaan yang kita hadapi begitu berat. Yakobus, mari kita buka di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-12. Yakobus 1 ayat yang ke-12, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia." Wow, sungguh luar biasa. Janji kebenaran firman Tuhan lagi kita telah dapatkan. Kita bertahan dalam pencobaan. Apabila ia sudah tahan uji, dia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Mahkota kehidupan diberikan kepada kita orang yang percaya, yang setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Mahkota kehidupan tidak diberikan kepada orang yang undur, yang jauh lari daripada Tuhan Yesus Kristus, tidak kuat dalam menghadapi masalah problema. Hidup sekarang adalah hidup yang susah. Sesuai dengan nubuatan firman Tuhan, pada hari-hari akhir akan datang masa-masa yang susah, kesengsaraan. Firman Tuhan mencatat, firman Tuhan mengingatkan dalam kehidupan kita, hendaklah engkau bermegah di dalam kesengsaraan itu, ya, karena kesengsaraan itu menimbulkan tahan uji menimbulkan kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan, dan pengharapan dalam Tuhan Yesus Kristus itu adalah pengharapan yang sejati. Pengharapan dalam Tuhan Yesus Kristus itu tidak sia-sia. Jangan kita menyimpang lagi ke kanan dan kiri. Kepercayaan saudara dan saya sudah tepat. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Setia, kalau kita melihat Nabi Nuh, dia adalah orang yang setia. Nabi Nuh orang yang setia. Dia mendengar perintah Tuhan dan melakukannya. Untuk menjadi tetap setia di masa-masa yang sulit ini, ada 3 hal. Ya, kita baca terlebih dahulu. Kita baca di dalam Kejadian. Kita baca dalam Kejadian 6 ayatnya yang ke-9 dan 22. Kejadian 6 ayat 9 dan 22. Saya akan membacakan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak tercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kemudian kita loncat ke ayat yang ke-22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Nuh adalah orang yang setia, yang mau mendengar tentang perintah Tuhan. Pada saat Tuhan memerintahkan untuk membangun, untuk membuat sebuah batra. Batra itu dibuat kurang lebih 300 hasta lebarnya. Panjangnya 300 hasta, 50 hasta lebarnya, kemudian tingginya adalah 30 hasta. Dia menurut perintah Tuhan itu. Kalau 300 hasta sekarang ini, ya, kalau kita meterkan kurang lebih 300 hasta itu, ya, lebarnya 300 hasta itu sama dengan 135 meter. 50 hasta itu kurang lebih, kalau kita lihat, ya, kita bandingkan dengan meter yang sekarang ada, 50 hasta itu lebarnya kurang lebih 22 meter. 30 hasta itu sama dengan 13 meter
Nuh taat. Jadi bagaimana dengan kehidupan kita sekarang? Maukah kita tetap setia, kita tetap taat seperti Nuh yang menjadi teladan untuk menjadi tetap setia di masalah yang sulit? 3 hal ini harus kita pegang. Kita contoh pribadi Nuh ini. Dia melakukannya. Yang pertama, Nuh hidup benar di hadapan Allah. Ya, di Kejadian 6 ayat 9 ini, Nuh hidup benar di hadapan Allah. Nuh orangnya tidak bercela. Kemudian yang kedua, Nuh hidupnya bergaul dengan Allah. Dalam menghadapi situasi yang sulit ini, bagaimana kita tetap bertahan, bagaimana kita tetap setia. Kita harus hidup bergaul dengan Allah. Nuh melakukan bukan cuma itu saja. Kemudian yang ketiga adalah hidup taat kepada Tuhan. Nuh hidupnya taat dengan Tuhan Yesus. Kejadian 6 ayat 32. Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah ia lakukan hal itu. Dia lakukan tanpa bertanya lagi mengapa dan bagaimana mengapa. Seringkali kehidupan kita, ya, kita tentu bertanya, Tuhan mengapa hal ini terjadi? Ya, Tuhan mempunyai suatu maksud dan rencana yang indah dalam kehidupan saudara. Dalam situasi sekarang ini, biar kita menyerahkan kehidupan kita, kita taruh kehidupan kita sesuai dengan seturut dengan kehendak apa yang Tuhan mau. Ada rencana Tuhan yang indah yang harus kita lakukan, kita jalankan di dalam dunia ini. Kita tetap setia, tetap taat, tetap percaya. Kuncinya hidup benar, hidup bergaul dengan Allah dan taat. Maka kehidupan kita boleh dikatakan berhasil. Kita akan memperoleh suatu mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan. Setia melayani Tuhan, setia mengiring akan Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Tuhan adalah Allah yang esa. Sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang tetap setia, karena Dia tidak bisa menyangkal dirinya. Dia mengasihi saudara dan saya. Tetap setia di dalam Tuhan Yesus. Firman Tuhan mengatakan juga di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Oleh sebab itu dikatakan di sini, berdirilah teguh, janganlah goyah, giatlah selalu dalam pengiringan akan Tuhan. Karena dalam pengiringan akan diri payah saudara dan saya tidak sia-sia. Ada mahkota kehidupan yang Tuhan berikan, yang Tuhan perhitungkan bagi saudara dan saya. Oleh sebab itu, lewat renungan yang singkat ini, mari kita tetap setia mengiring akan Tuhan, melayani Tuhan. Kita sama-sama belajar. Ya, tujuan kehidupan kita bukan saat ini saja, tetapi kematian, kehidupan setelah kematian itu tujuan kehidupan kita. Sehingga kita boleh memperoleh keselamatan, kehidupan kekal yang Tuhan telah janjikan kehidupan kita. Selama kita masih diberi hidup, selama kita masih diberi nafas, mari kita tetap setia melayani Tuhan, mencari jiwa-jiwa, mengenalkan jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka pun juga dapat diselamatkan. Terima kasih. Demikianlah firman Tuhan yang dapat saya bagikan. Mari kita tetap setia, tetap semangat, tetap kuat. Andalkan Tuhan dimanapun kita berada. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sore hari ini Tuhan. Firman-Mu telah diberitakan. Kami mau belajar setia Tuhan Yesus kepada Engkau Tuhan dalam menghadapi situasi yang sulit ini. Bagaimana caranya? Caranya kami mau menjadi seperti teladan yang dilakukan oleh Nuh Tuhan Yesus. Kami mau hidup benar di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau hidup bergaul dengan Tuhan. Kami mau hidupan kami taat dan setia sampai akhir hayat kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan Yesus,
khususnya Tuhan pada sore hari ini Tuhan, untuk kesehatan Bapak Gembala kami Tuhan. Mari Tuhan Yesus Kristus tolong Tuhan, pulihkan, beri kemampuan, beri kekuatan Tuhan Yesus Kristus pada Bapak Gembala kami Tuhan Yesus, sehingga dia dapat melayani Engkau kembali Tuhan, bertemu dengan kembali kami Tuhan Yesus dalam keadaan yang sehat walafiat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Presiden kami Jokowi dan aparatur yang ada, kabinet yang ada Tuhan, dalam menjalankan roda perekonomian ini Tuhan Yesus Kristus. Beri kemampuan dia Tuhan untuk menjalankannya Tuhan Yesus. Tuhan, ini adalah kerinduan kami Tuhan, agar Engkau memulihkan bangsa negara kami Indonesia ini Tuhan. Kami juga berdoa buat bagi anak-anak Tuhan, yang orang-orang yang percaya, jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengalami akibat dampak daripada virus corona ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, mujizat Allah boleh terjadi Tuhan Yesus. Engkau tidak pernah membiarkan kami, Engkau tidak pernah melupakan kami. Janji kebenaran-Mu yang kami pegang Tuhan, asal kami mau tetap setia dalam pengiringan akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sore hari ini Tuhan. Kami percaya kiranya Tuhan Yesus Kristus menolong kami, Tuhan Yesus memberkati kami, Tuhan melindungi kami dan memberkati kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya serta memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dengan memberikan damai sejahtera. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Allah yang hidup. Demikianlah doa kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita tetap setia, tetap semangat dalam pengiringan akan Tuhan. Sampai ketemu lagi. Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan, sungguh firman Tuhan yang sangat luar biasa, berkat yang kita terima. Dalam firman Tuhan, saya akan percaya semua orang yang menonton, jemaat semua, maupun orang-orang manapun yang tune in di video ini mendengarkan firman Tuhan tersebut sangat diberkati. Terima kasih Bapak Joni Rumangkang atas firman Tuhan yang luar biasanya. Nah, saudara-saudara, kalau kalian semua suka video ini, terus tune in dengan video kita yang akan terus ditampilkan secara rutin ya, di hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat. Hari Rabu nggak tune in karena nggak ada video karena ada doa pertengahan minggu ya. Jadi sama-sama memberkati juga kok kalian semua, saudara-saudara semua yang rindu hari Rabu bisa tune in ke doa pertengahan minggu itu. Baik. Nah, di akhir video saya cuma mau ngingetin nih saudara nih, bagi kalian semua yang kira-kira mau ngasih video tapi masih ragu-ragu nih, pengen kayak orang-orang tadi tuh yang ngirim-ngirim sebelumnya. Aduh, saya pengen kayak artis nih, karena ini di videonya ditampilin sama YouTube artis, terus dipimpin sama pembawa acara artis juga. Nah, bisa langsung hubungin di sekretariat gereja di bawah sini. Saya ingetin lagi ya, Ibu Citar Membahana kita, Ibu Norma, yang menunggu-nunggu chat saudara semua. Dia sangat haus akan chat saudara ya, mengirim video persembahan semua. Silahkan hubungin langsung ya, mau video kesaksian, video pergumulan doa, video puji-pujian semua kami tunggu dan kami terima. Baik saudara-saudara, itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Stay safe, stay at home. Jangan lupa pakai masker kalau keluar, dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Jangan lupa subscribe and comment and like and share juga. Bye.